Sampurasun, Sugeng Rawuh, Yuan Yong, Horas. Halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan review film action berjudul Spectre pada tahun 2015. Film ini merupakan kelanjutan dari film Skyfall. Film ini sutradara oleh Sam Mendes, pemeran Daniel Craig, Lee Seydoux, Monica Bellucci. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Di awal film, layar menampilkan keramaian sebuah pesta besar, Day of the Dead, atau yang dikenal sebagai Hari Orang-Orang Mati di negeri Sombrero ini. Jalanan dipenuhi iring-iringan kostum tengkorak. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria misterius berjas putih, wajahnya tersembunyi di balik topeng, berjalan perlahan. Dari arah lane, muncul sosok elegan berbaju hitam, berhias motif tengkorak. Dialah Bond. Di dalam lift, sang wanita mengeluarkan sebuah kunci kamar. Namun istirahat hanyalah penyamaran karena Bond punya misi yang jauh lebih penting. Begitu berada di kamar, Bond berganti kostum, lalu membuka jendela. Ia melangkah keluar dan menyusuri atap bangunan sambil membawa senjata. Dari ketinggian, ia mengamati targetnya. Pria berbaju putih tadi Markus sedang bertemu dengan seseorang. Bond tak gegabah. Ia lebih dulu menyalakan alat penyadap yang telah dipasang sebelumnya, mendengarkan percakapan mereka. Dari balik bisikan itu, terbongkarlah rencana berbahaya. Sebuah aksi peledakan besar di stadion pukul 6 sore. Marco bahkan memperlihatkan isi koper kepada rekannya, sambil menegaskan dengan suara dingin semua sudah diatur. Setelah mengintai, Bond tahu langkah berikutnya, menemui sang Raja Pucat, dan mereka saling bersulang. Bond langsung melepaskan tembakan. Sasarannya berikutnya adalah koper misterius itu dan peluru Bond meledakkannya, menghancurkan seluruh bangunan hingga runtuh. Bond nyaris terkubur, tapi dengan sigap ia berhasil meloloskan diri dari reruntuhan. Sayangnya, Marco juga selamat. Dalam hiruk-pikuk pesta rakyat, Marco kabur di antara lautan manusia. Bond mengejarnya, namun sebuah helikopter tiba-tiba muncul. Tanpa pikir panjang, Bond melompat masuk ke dalam helikopter itu, dan pertempuran sengit pun dimulai. Akhirnya Bond berhasil merampas sebuah cincin berukir lambang gurita dari tangan Marco. Dengan dingin, ia menendang Marco keluar dari helikopter. Pilot pun tak luput tewas di tangan Bond. Helikopter sempat kehilangan kendali. Sebelum akhirnya Bond merebut kemudi, dan menstabilkan pesawat. Sunyi sejenak, Bond menatap cincin gurita itu dengan tajam. Film resmi dimulai. Namun kemenangan itu berbuntut panjang. Esoknya, koran-koran internasional penuh dengan berita tentang Bond. Aksinya dianggap telah mengacaukan festival Day of the Dead, mencekam separuh blok kota, dan menciptakan insiden diplomatik besar. Dampaknya langsung menghantam Inggris. Reputasi intelijen mereka tercoreng. Bahkan, program rahasia dengan kode 00 kini terancam dibubarkan. Akibat insiden besar di Meksiko, Bond berada dalam posisi terdesak. Misimu itu ternyata tidak pernah tercatat secara resmi, bahkan sang atasan, sama sekali tidak mengetahui pergerakan Bond. Hal itu membuat murka. Sementara Bond berkilah dengan alasan sederhana, ia kebetulan sedang berlibur di sana. Situasi kian rumit ketika seorang pria muncul di kantor Mi-6, dialah Mark, kepala keamanan gabungan yang baru ditunjuk. Bond, dengan sinis, menjulukinya C. Sejak awal, C sudah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Bond. Ia berambisi mereformasi organisasi rahasia ini, merampasnya dari beyang-beyang dunia gelap, menuju terang yang ia klaim lebih modern. James? Moneypenny. Sir? Usai pertemuan panas itu, Bond dicegat oleh sekretaris kepercayaannya, Moneypenny. Ia membawa sebuah barang pribadi peninggalan Skyfall. Bond menolak menerimanya saat itu juga, dan meminta agar Moneypenny menyerahkannya malam nanti, pukul 9. Di rumahnya, malam tiba. Di kediaman Bond yang sunyi, Moneypenny menyerahkan sebuah kotak misterius. Namun ia juga menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Meksiko. Seluruh Mi-6 kini membicarakan Bond, dan reputasinya di ujung tanduk. Karirnya mungkin akan segera berakhir. Tetapi, menurut Moneypenny, ini baru permulaan sebuah perjalanan yang lebih berbahaya. Diam. Ia menyimpan rahasia yang bahkan tidak ia percayakan pada siapapun. Dengan tenang, ia menyalakan televisi. Dari layar muncul wajah yang sangat ia kenal. Pemimpin lamanya, kini telah tiada. Rekaman terakhir berbicara langsung kepadanya. Jika mati, ada satu pesan yang harus Bond jalankan. Ia harus mencari seseorang bernama Marcos Siqueira, membunuhnya,
dan tidak boleh melewatkan pemakamannya. Bond pun segera tahu pemakaman itu akan digelar 3 hari lagi, lalu memberinya instruksi rahasia. Melacak seseorang dengan nama kode yang menyeramkan sang Raja Pucat, Moneypenny, tak ragu menyetujui permintaan rahasia itu. Sementara itu, Bond menatap berkas lamanya yang hangus terbakar rekaman masa kecilnya yang kelam. Ia diadopsi pada usia 12 tahun oleh seorang pria bernama Tuan Oberhauser Henners. Masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang keesokan. Harinya, Bond bersama sahabat sekaligus rekan setianya, Tanner, berada di atas sebuah kapal cepat. Mereka menuju markas baru Pusat Keamanan Internasional yang kini dipimpin oleh Xi. Dalam waktu dekat, akan digelar konferensi besar di Tokyo. Tujuannya, menyusun tatanan dunia baru. Jika Xi berhasil, ia akan mendapatkan akses intelijen tanpa batas dari 9 negara sekaligus sebuah kekuatan yang tak tertandingi. Dalam perjalanan, Bond dan Tanner membicarakan ancaman yang semakin nyata. Setibanya mereka di laboratorium persenjataan MI6, Bond bertemu dengan Qi. Sesuai perintah M, Qi menanamkan nanochip di dalam darah Bond alat pengawasan yang memungkinkan Mi-6 melacaknya dimanapun ia berada. Call it a post-Mexico insurance policy. Tindakan ini adalah konsekuensi atas ulah Bond di Meksiko. Qi kemudian memperlihatkan mobil Super DB-10 anti-peluru, dilengkapi persenjataan mutakhir yang seharusnya menjadi milik Bond. Namun karena insiden sebelumnya, mobil itu dialihkan untuk agen 009. Bond hanya diberi sebuah jam tangan sederhana, yang menurut Qi hanya berfungsi sebagai pengingat waktu. Saat hendak pergi, Bond sempat melihat Aston Martin lamanya, masih rusak berat dan dalam proses perbaikan. Namun ia sadar, kini setiap langkahnya terpantau oleh chip dalam tubuhnya. Bond meminta Qi untuk membuatnya lenyap. Qiyong sebenarnya sangat menghormati Bond. Akhirnya memberi kelonggaran 48 jam kebebasan. Sebelum chip itu kembali diaktifkan, keesokan harinya, Moneypenny yang tiba di kantornya menerima sebuah hadiah misterius. Setangkai mawar putih dan sebuah ponsel dari Bond. Di sisi lain, Qi juga tiba di kantornya dan menerima laporan bahwa agen 009 akan segera mengambil DB-10. Namun ketika ia memeriksa garasi, mobil itu telah raib digantikan hanya dengan sebotol minuman keras yang ditinggalkan Bond sebagai tanda tangan khasnya. Dengan mobil curian itu, Bond sudah meluncur jauh. Tujuannya, Roma, Italia. Dengan mengendarai mobil mewah nan canggih, Bond tiba di pemakaman Marco, sesuai instruksi terakhir M dalam rekaman rahasianya. Suasana suram menyelimuti halaman gereja kuno. Para pelayat berpakaian hitam pekat. Dari Keyohan, Bond melihat sosok elegan. Seorang perempuan berbalut gaun hitam. Wajahnya dingin namun menyiratkan kesedihan. Dialah Lucia, istri Marco. Bond nyaris ketahuan ketika seorang pria di belakang hampir saja memperhatikan dirinya. Tapi ia segera menyamarkan kehadirannya. Setelah upacara selesai, Bond mendekati Lucia. Dengan tenang, ia berdalih sebagai orang dari asuransi jiwa, mengaku pernah berurusan dengan mendiang suaminya. Lucia menatapnya curiga, lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Lucia ternyata sudah ditunggu 2 pembunuh bayaran. Senjata mereka nyaris meledakkan peluru tepat di tubuhnya, namun Bond sudah lebih dulu menanti. Dengan tembakan cepat dan presisi, kedua penyerang tumbang di lantai. Lucia terkejut. Ia kini sadar, pria ini bukan orang sembarangan. Namun ia juga mengerti. Waktu terus berjalan, pembunuh lain pasti akan datang untuknya. Ia menatap Bond dengan dingin, lalu berbisik bahwa dialah yang membunuh suaminya. Bond tidak menyangkal karena memang itulah kebenarannya. Namun ia segera menambahkan, Marco bukan pria suci. Ia adalah pembunuh bayaran dalam sebuah organisasi gelap. Bond tahu cara menembus hati Lucia dan dalam keintiman singkat itu, Lucia menyerahkan sebuah rahasia penting. Malam ini akan ada pertemuan besar organisasi tersebut untuk memilih pemimpin baru. Tempatnya, Plaza Cardenza. Bond langsung menyiapkan langkah. Demi keselamatan Lucia, ia meninggalkan sebuah nomor telepon kontak temannya, Felix di Amerika Serikat, dan menjanjikan Lucia akan dibawa ke kedutaan untuk perlindungan. Sementara itu, Bond melanjutkan misinya. Dengan berbekal informasi dari Lucia, ia menyamar dan menyusup ke Plaza Cardenza. Ia menunjukkan cincin gurita yang diambil dari Marco sebagai tanda pengenal. Malam itu, ia memperkenalkan diri dengan nama samaran, Mickey Mouse. Di dalam pertemuan rahasia itu, terbongkarlah skala kegelapan mereka. Organisasi ini ternyata mengendalikan jaringan global mulai dari produksi vaksin ilegal malaria dan HIV yang dilarang WHO, hingga pengiriman 160.000 imigran wanita ke Eropa untuk dipaksa masuk ke sektor prostitusi. Mereka tidak segan membunuh siapa saja yang menentang jalan mereka. Bond kini tahu, ia sedang berhadapan dengan sebuah organisasi internasional yang jauh lebih kuat,
Suasana ruangan tiba-tiba hening. Semua mata menoleh ketika seorang pria berwibawa memasuki aula. Dialah ketua organisasi. Kemudian, seorang anggota bernama Guerra, namun saat namanya disebut, pimpinan itu memanggil seseorang, Algojo, dengan kejam, ia mencungkil kedua mata Guerra di depan semua orang, menjadikan kekerasan sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba melawan. Lalu, pimpinan organisasi itu menoleh perus kerumunan. Sebelum ia berkata dengan nada menusuk, "Selamat datang, James Bond." Bond membeku sejenak. Identitasnya terbongkar. Dengan sigap ia berbalik hendak pergi, namun para pengawal sudah mengepungnya. Tanpa basa-basi, Bond melawan. Ia menghantam salah satu penjaga dan melemparkannya ke bawah balkon. Kekacauan pun pecah. Adegan kejar-kejaran menegangkan pun meledak di jalan-jalan sempit kota Roma. Bond melompat ke dalam DB-10, menginjak pedal hingga mesin meraung, namun kali ini ia menghadapi lawan sepadan. Bond mencoba menyalakan fitur senjata mobilnya namun nihil. Sistem persenjataan kosong, tanpa sebutir pun amunisi. Hanya kecepatan dan kelihayan mengemudi yang bisa diandalkan. Dalam terowongan sempit, Bond hampir terjebak. Di depannya, sebuah mobil mini tua dikemudikan oleh seorang kakek. Jalan tersumbat Bond frustrasi, tapi tak ada pilihan lain. Mobil tua itu hingga melaju tak terkendali. Airbag mengembang dengan keras. Sang kakek selamat, tapi wajahnya penuh kebingungan. Sementara Bond sudah melesat pergi dengan Algojo masih memburu dari belakang. Aksi keyar-keyaron di jalanan Roma terus berlanjut. Di B-10 Bond melesat di antara bangunan tua, sementara mobil, musuh terus memburunya. Namun Bond tetap terlihat tenang. Di tengah kecepatan tinggi itu, ia menelpon Moneypenny. Dengan suara santai seakan tak sedang dalam bahaya, Bond meminta informasi tentang kasus Hamburg dan Tunisia, serta identitas sosok misterius bernama Sang Raja Pucat. Moneypenny menjawab cepat. Bond mengakhiri panggilan, ia menekan tombol di dashboard mobil. Knalpot menyemburkan api besar, membuat kendaraan Algojo terbakar. Bond menekan tombol lain, kursi pengemudi terlontar dengan mekanisme udara. Mobil mewah itu akhirnya terjun ke sungai, sementara Bond mendarat dengan mulus di jalan. Sementara itu di Tokyo, M menghadiri konferensi keamanan internasional. Organisasi SI mencoba meyakinkan 9 negara untuk membentuk aliansi intelijen global. Hampir semua setuju kecuali satu negara, Afrika, yang menolak keras kerjasama itu. Di tengah sidang, M menerima pesan darurat. Sebuah DB-10 ciptaan Ki ditemukan di Sungai Roma. Dugaan langsung mengarah pada Bond. Untuk memastikan, M menelpon Ki dan menuntut informasi lokasi Bond. Ki panik sejenak, lalu berbohong. Katanya Bond sedang berada di Chelsea, padahal kenyataannya Bond sudah menuju Altausi, Austria. Di tepian danau bersalju, Bond menemukan sebuah rumah besar, terpencil. Di dalamnya, ia bertemu dengan sosok Mr. White, sang raja pucat. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya lemah karena sakit, namun matanya masih menyimpan ketegasan seorang mantan. Algojo. Mr. White mengaku telah membelot dari organisasi Gurita. Ia muak dengan arah baru organisasi itu yang kini memperjualbelikan wanita dan anak-anak. Karena itu, ia memilih bersembunyi, melindungi satu-satunya hal berharga yang tersisa, putrinya. Bond mendekatinya dengan serius. Ia menjanjikan perlindungan bagi sang putri, asalkan Mr. White memberi informasi. Sebagai tanda kepercayaan, Bond bahkan menyerahkan senjatanya. Dengan suara parau, Mr. White akhirnya membuka rahasia. Putrinya ada di klinik Hoffler, dan ia akan menuntun Bond menuju sosok yang disebut El Amerikian. Selesai memberi informasi, Mr. White menatap Bond untuk terakhir kalinya. Ia sudah memutuskan. Dengan tenang, ia menarik pelatuk dan mengakhiri hidupnya sendiri. Bond hanya bisa menatap, tahu bahwa kini nasib putri Mr. White ada di tangannya. Bond melangkah keluar dari rumah tua yang dingin, meninggalkan tubuh tak bernyawa Mr. White. Di tangannya, sebuah foto kecil memperlihatkan wajah sang raja pucat bersama putrinya, satu-satunya petunjuk yang kini dimilikinya. Tatapannya keras, seolah sudah berjanji pada sang mendiang. Putrinya akan selamat. Sementara itu di London, M kembali bersitegang dengan C. Pria ambisius itu berbicara dengan nada penuh keyakinan bahwa masa depan milik mesin, bukan manusia. Robot tak pernah goyah. Kata C, mereka tak mengenal ragu. M menatapnya tajam, lalu menjawab dingin. Untuk menarik pelatuk, kau harus yakin. Itu keputusan manusia, bukan algoritma. Ketika Bond tiba di klinik Hoffler,
Di tengah pegunungan, Austria, suasana hening dan steril menyambutnya. Ia bertemu dengan wanita muda berwajah tegas, namun penuh duka. Dr. Madeleine Swan. Awalnya, Swan menyangka Bond adalah pasien baru. Senyumnya hilang ketika Bond memperkenalkan diri dengan tenang, "Aku pembunuh." Tatapan Swan mengeras. "Jadi, ayahku kau yang membunuhnya?" Bond menggeleng pelan. "Tidak, ayahmu memilih jalan itu sendiri. Aku datang untuk melindungimu dan menanyakan sesuatu." Namun Swan tak mudah percaya. Dingin dan tegar, ia menolak Bond masuk lebih jauh ke kehidupannya. Dengan suara lantang, ia meminta Bond pergi dari ruangannya. Bond hanya menatap sejenak, lalu berbalik dan melangkah keluar. Untuk sesaat, seolah misinya menemui jalan buntu. Tapi Bond tahu, ini baru permulaan. Bond duduk sendirian di sebuah kafe kecil di klinik Hoffler. Aroma kopi bercampur dengan udara dingin pegunungan. Dari bak kaca, ia memperhatikan pasien-pasien yang lalu lalang. Ketika ia menyulut rokok, langkah cepat seseorang menghampiri. Key muncul dengan wajah cemas. "Bond, kau harus kembali ke London," desaknya. "Karierku, bahkan Manny Penny, semuanya terancam jika kau terus bertindak di luar perintah." Bond hanya tersenyum tipis. Ia menyodorkan sebuah cincin berlogo gurita. "Temukan kebenaran tentang ini. Cari nama Franz Oberhauser, orang yang seharusnya sudah mati 20 tahun lalu." Key terdiam sejenak, lalu menerima cincin itu. Ia berangkat dengan kereta gantung, sibuk dengan laptopnya, mencari jejak digital organisasi misterius itu. Namun di dalam kabin, ia merasakan sesuatu sepasang mata asing mengawasinya. Bahaya hanya beberapa langkah. Untungnya, Key berhasil meloloskan diri dengan keberanian yang jarang ia tunjukkan di lapangan. Sementara itu, tanpa diketahui Bond, algojo berlogo gurita berhasil menculik Dr. Madeleine Swan. Begitu kabar itu sampai ke telinganya, Bond segera bergerak. Ia merampas sebuah pesawat kecil jenis calpung dan mengejar konvoi yang membawa Swan. Adegan menegangkan pun terjadi. Pesawat Bond menyusuri hutan lebat, nyaris menyapu puncak pepohonan. Kedua sayapnya patah, membuat pesawat itu meluncur bagai kereta luncur raksasa. Dengan manuver gila, Bond menabrakkan pesawat ke kendaraan penculik. Ledakan dan api menyala. Bond berhasil menarik Swan keluar tepat waktu. Namun Swan tak berterima kasih. Dengan mata penuh amarah, ia menuduh Bond sebagai penyebab semua kekacauan yang menimpanya. Sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, algojo yang mereka kira mati ternyata bangkit kembali, siap membalas dendam. Bond terpaksa menyeret Swan menuju kamar hotel Key. Di sana, Key akhirnya mengungkap kebenaran, Franz Oberhauser masih hidup. Dialah dalang dari semua kekacauan. Dan organisasi yang ia bangun memiliki nama yang kini membuat Bond mengerti segalanya. Spectre, televisi di kamar itu menayangkan berita. Afrika dilanda ledakan dahsyat, korban berjatuhan. Dunia perlahan jatuh dalam genggaman Spectre. Key, meski enggan, diminta Bond kembali ke London untuk terus memantau Bond dan Swan. Looking at pictures from South Africa right now of what Sebaliknya, bergerak menuju rumah lama sang Raja Pucat, ayah Swan. Rumah itu berdiri muram, penuh kenangan pahit. Bond menggeledah setiap sudut mencari petunjuk, namun hanya menemukan sebotol minuman keras dalam kesunyian malam. Swan yang masih dirundung duka minum dari botol itu, mencoba melupakan perih yang tak terhapus. Bond ikut meneguk. Sebelum akhirnya, Swan menyerah pada lelah dan tertidur. Bond berjaga sendirian di kursi, matanya setengah terpejam. Tiba-tiba seekor tikus merayap keluar dari lubang di dinding, membuat Bond terbangun. Instingnya berteriak bukan sekadar binatang, mungkin ada sesuatu yang lebih besar bersembunyi di balik dinding itu. Bond mengikuti arah gerakan tikus itu hingga menemukan lubang kecil di dinding. Dengan teliti, ia menyingkirkan papan kayu lapuk dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen tua, rekaman, dan sebuah komputer. Usang yang masih menyimpan koordinat rahasia. Semua itu adalah peninggalan sang Raja Pucat. Bond pun berkata kepada Dr. Swan, "Ayahmu ingin aku melanjutkan pekerjaannya, dan jejak ini membawa kita ke Afrika Utara." Mereka pun menumpang kereta api yang meluncur menuju Sahara. Dalam perjalanan, Bond berusaha mengajari Swan cara menggunakan pistol demi keselamatannya. Namun Swan dengan tenang meraih senjata itu, membongkar, memasang. Sementara itu, di London, Manny Penny dan Q mendesak M agar memberikan dukungan kepada Bond. Tapi M tahu, sistem pengawasan global yang dikendalikan C akan membuat setiap langkah mereka terbaca. Memberi bantuan hanya akan membocorkan posisi Bond. Dengan berat hati, M memberi perintah kepada Key, matikan chip pelacak dalam darah Bond untuk kali ini. Malam hari, suasana kereta berubah romantis. Di restoran kereta DRC1,
hadir dengan gaun elegan. Kecantikannya memikat perhatian Bond, namun momen indah itu seketika. Hanker, algojo bertubuh raksasa itu, pertarungan brutal pun meledak. Bond dihajar habis-habisan, tubuhnya dibanting ke Swan muncul dengan keberanian tak terduga. Ia menembak lengan El Guju, namun senjatanya kosong dan El Guju balik, menghajarnya tanpa ampun. Dengan sisa tenaga, Bond memanfaatkan sabuk baja dan mengalungkannya ke leher musuh bebuyutannya itu. Perkelahian berakhir dramatis. El Guju terkerat, terhempas keluar jendela, dan tubuh raksasanya terseret oleh rel kereta di kegelapan malam. Namun di antara bahaya itu, ada ikatan baru yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Perjalanan panjang Bond dan Dier, Swan akhirnya membawa mereka ke hamparan padang pasir. Sebuah mobil klasik nan mewah melaju dari kejauhan, dibawa menuju sebuah kompleks megah, sebuah istana modern yang dibangun di kawah meteor purba. Bond ditempatkan di sebuah ruangan asing. Di dinding, terpajang foto dirinya saat kecil bersama ayah angkatnya, Tuan Oberhauser, dan seorang anak, lelaki yang sedikit lebih tua. Bond terdiam. Anak itu, Franz Oberhauser, ingatan masa kecil yang kelam kembali menghantuinya. Di sisi lain, gaun elegan sudah disiapkan untuknya. Menjelang pukul 4 sore, mereka dipertemukan di sebuah ruangan gelap. Di tengah ruangan berdiri bongkahan meteor hitam. Dari balik bayangan, Franz Oberhauser muncul dengan senyum tipis. Kini ia dikenal dengan nama barunya, Blofeld, pimpinan tertinggi organisasi Spectre. Bond dan Swan kemudian dibawa ke ruang kendali berisi deretan layar. Spectre memantau dunia kekuatan intelijen yang bahkan melampaui pemerintah manapun. Bond terkejut ketika mengetahui bahwa kepala keamanan gabungan yang ambisius itu ternyata hanyalah bidak dalam permainan Spectre. Blofeld menambah luka dengan memutar rekaman kematian Mr. White di hadapan Swan. Saat Bond lengah, pukulan keras menghantam kepalanya. Gelap, saat ia siuman, Bond mendapati dirinya terikat di kursi logam. Cahaya lampu sorot menyilaukan. Di sampingnya, mesin bor mekanik perlahan bergerak mendekat ke arah pelipisnya. Blofeld menjelaskan dingin, setiap bor akan menghapus ingatan Bond, merenggut identitasnya selapis demi selapis, hingga tak tersisa siapa dirinya. Bor pertama menembus sisi kanan tengkoraknya. Rasa sakit luar biasa, darah menetes. Namun Bond tetap bertahan. Dengan susah payah, ia berbisik pada Swan agar mengambil jam tangan canggih yang masih melingkar di pergelangannya. 1 menit lagi, katanya. Lirih Swan menuruti, lalu melemparkan jam itu tepat ke arah Blofeld. Ledakan kecil menggelegar, ruangan terguncang. Bond berhasil melepaskan diri morai pistol dan menghujani peluru ke arah para penjaga. Di tengah kekacauan, ia menembak sebuah tangki gas besar. Ledakan dahsyat pun menghancurkan markas Spectre. Bersama Swan, Bond melarikan diri dengan helikopter itu. Sesampainya di London, Bond kembali bersatu dengan M dan Key. Waktu berjalan cepat, jaringan intelijen global hampir diaktifkan, memberi Spectre kendali penuh atas dunia. Namun Swan menolak untuk terus luka. Ia meninggalkan Bond, memilih jalan berbeda dari kehidupannya yang penuh kekerasan. Di saat Bond tengah bersama M, sebuah mobil misterius menabrak mereka. Dan ketika membuka mata, ia sudah menjadi tawanan dalam sebuah gedung suram. M lebih beruntung, ia berhasil meloloskan diri dan bersatu kembali dengan K, yang sedang meretas sistem demi menggagalkan Spectre. Sebuah drone pertahanan yang mereka kuasai justru berbalik membunuh 2 Algojos 6, yang pernah menjadi rumah dan kini hanya tinggal puing hangus. Setiap lorong gelap bagi membawa kenangan pahit. Tapi, malam ini, bukan nostalgia yang menunggunya, melainkan musuh lamanya Franz Oberhauser, Blofeld. Wajahnya kini penuh luka, namun tatapannya tetap sombong. Ia menunjukkan di Swan yang terikat di sebuah ruangan. 3 menit lagi, dan gedung ini akan lenyap bersama. Di sisi lain kota, M berhasil menghadang C. C mencoba melompat ke helikopter, namun kehilangan pijakan. Tubuhnya terhempas ke bawah. Akhir tragis. Bond, dengan waktu yang semakin menipis, berlari menembus kegelapan gedung. Setiap detik terasa seperti dentuman jam kematian. Hingga akhirnya, samar-samar, ia mendengar suara teredam. Pintu besi didobrak, dan di baliknya ia menemukan Swan terikat, dikelilingi kabel bom yang berkedip merah. Bond melepaskannya, lalu menarik tangannya, berlari sekuat tenaga keluar dari neraka yang hampir meledak. Tapi Bond dan Swan berhasil melompat ke perahu di tepian sungai.
Helikopter Blofeld terbang rendah, mencoba kabur, Bond mengangkat senjatanya. Pellerup menyalak, menghantam sayap logam. Hingga akhirnya, sebuah tembakan telak membuat mesin helikopter terbakar. Berputar tak terkendali, lalu jatuh menghantam jembatan. Api menyala di jalan raya London. Di tengah reruntuhan helikopter, Blofeld merangkak. Tubuhnya nyaris tak berdaya. Bond berdiri tegak, pistol terarah. Satu tarikan pelatuk akan mengakhiri semuanya. Namun, Bond menatapnya dingin, lalu menurunkan senjata. Lama kemudian, M datang bersama timnya, menatap Blofeld dengan penuh wibawa. Atas nama pemerintah Inggris, kau ditahan. Under the Special Measures Act of 2001, I am detaining you on behalf of Her Majesty's government. Cerita ditutup di markas Key. Pria jenius itu tengah tenggelam dalam pekerjaannya ketika pintu terbuka. Tak lama kemudian, Bond sudah berada di balik kemudi mobil legendaris Aston Martin. Mesin meraung, meninggalkan London menuju masa depan yang penuh misteri. Gitulah akhir dari petualangan James Bond kali ini. Aksi penuh ledakan. Terima kasih sudah menonton review ini. Sampai jumpa lagi di review film berikutnya yang pastinya tak kalah seru. Adios amigos. Shadows whisper in the night, secrets hidden out of sight. A ghost that lingers, cold and near, the face of power built on fear. Every step the past collides, nowhere left for truth to hide. In the silence, danger calls, behind the mask the empire falls. Spectre haunting through the flame, bound by blood but not by name. In the darkness I will stand, with fate's command, gun in hand. Broken ties and twisted lies, the serpent waits with watchful eyes. From the ashes, trust is torn, a legacy of pain is born. Every bond is tried by fire, truth and love the heart's desire. But in the shadows I remain, fighting ghosts that wear my name. Spectre haunting through the flame, bound by blood but not by name. In the darkness I will stand, with fate's command, gun in hand. Broken ties and through the flame, bound by blood but not by name. In the darkness I will stand, with fate's command, gun in hand. The past won't fade, it's etched in stone. A war of kings I fight alone. Yet through the storm I will survive, for hope's the flame that keeps me alive.